حي على الفلاح. يا رب العالمين يا رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحجاج، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى فقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. آمين آمين يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan khutbah yang pertama daripada khutbah Arafah ini saya sampaikan wasiat untuk diri saya khususnya dan untuk segenap para hujjaj untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridhonya Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, pada saat ini kita ada di padang Arafah dan Nabi mengatakan dalam hadisnya, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Wukuf di padang Arafah adalah jantungnya haji, intinya haji. Wukuf di padang Arafah adalah rukun yang paling utama daripada ibadah haji. Wukuf di padang Arafah ini yang akan menentukan haji kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di padang Arafah ini memiliki fadilah yang luar biasa. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya dan mengajak semua yang ada di sini, yuk mari kita isi wukuf di padang Arafah ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah imtithalu awamirih, yaitu imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah. Apa saja yang Allah perintahkan kepada kita laksanakan. Allah perintahkan kita sholat, sholat. Allah perintahkan kita zakat, zakat. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, puasa. Allah perintahkan kita untuk menegakkan hukumnya, tegakkan. Dan termasuk daripada takwa juga adalah ijtinabu nawahihi, yaitu menjauhkan segala larangannya. Apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, kita jauhkan. Jangan pernah sekali-sekali kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua harus dengan niat semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala qala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Jadi tidaklah diperintahkan mereka itu orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk apa? Kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala urusan agamanya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan ini kita ingin ingatkan semua diri kita. Hari ini jutaan umat Islam dari berbagai negeri datang berbondong-bondong duduk di padang Arafah ini hanya ingin mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, limpahan magfirah dari Allah.
Dan ketahuilah, manakala manusia, umat Islam, umat orang-orang beriman sudah berjuta-juta datang berbondong-bondong duduk di tempat yang satu pada waktu yang sama, semua hanya mengharapkan maghfirah Allah, maka pada saat itu iblis dan seluruh bala tentara setannya putus asa. Mereka yang selama ini terus berlomba-lomba menyesatkan umat manusia, mencari pengikut dari umat manusia untuk menemani mereka masuk neraka jahanam, tapi pada hari ini mereka semua putus asa. Iblis putus asa, bala tentaranya putus asa. Kenapa? Karena manakala saat orang beriman duduk di padang Arafah berjuta orang dari mana-mana negeri, semuanya memohon kepada Allah limpahan rahmat dan maghfirah, maka pada saat itu begitu banyak jutaan bahkan tak terhingga rahmat yang diturunkan oleh Allah, maghfirah yang diturunkan oleh Allah, sehingga tidak ada lagi kesempatan celah sedikit pun bagi iblis maupun tentaranya pada hari ini untuk menghalangi kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu celaka, sekali lagi celaka, celaka orang yang pada hari ini duduk di padang Arafah tapi keluar dari tempat ini tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, keluar dari tempat ini tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Celaka. Maka itu yuk mari sama-sama isi ukuf kita di padang Arafah ini dengan iman dan takwa kepada Allah. Kita sesali segala kesalahan kita, dosa kita akui di hadapan Allah, istighfar mohon ampun kepada Allah, dan bertekad untuk tidak pernah mengulanginya lagi seumur hidup kita. Insya Allah dengan taubat yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan kita pulang dari tempat ini dengan tangan kosong. Allah tidak akan membiarkan kita meninggalkan padang Arafah kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Haibail kiram, di padang Arafah ini mari kita lihat seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersimpuh, saudara, dengan pakaian yang sama, dengan maksud yang sama. Coba kita lihat, mereka tinggalkan semua jabatan mereka, mereka tinggalkan semua status mereka. Tidak ada beda pada hari ini, mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang raja, mana yang pejabat, mana yang rakyat. Tidak ada beda, semua duduk sama di hadapan Allah, mengharapkan sesuatu yang sama, yaitu mengharapkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Maka itu wukuf di padang Arafah ini mendidik kita, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita menjunjung tinggi persamaan di antara umat manusia, wabil khusus di antara umat Islam. Lepaskan pakaian kesombongan kita, tanggalkan pakaian keangkuhan kita, gaulkan sama sekali itu pakaian angkuh dan sombong. Yuk mari kita ganti dengan pakaian tawadu, dengan pakaian semangat bersatu, dengan pakaian untuk kita berukhuwah di antara kita semua. Ibadallah, di padang Arafah ini mari kita lihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari berbagai negeri ittiba'an li sunnati Nabi, hanya untuk mengikuti sunnah daripada ajaran nabinya. Saudara, apa yang kita harap kita hadir di sini kalau bukan rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah? Terlalu banyak dosa yang kita bawa ke negeri ini, terlalu banyak dari negeri kita bawa kesalahan, dosa, maksiat. Tujuan kita hanyalah agar Allah mengampuni kita, agar Allah membersihkan kita, agar Allah memaafkan kita, agar Allah mengembalikan kita ke negeri kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, saudara. Maka itu padang Arafah ini penuh keberkahan, padang Arafah ini penuh rahmat. Yuk mari sama-sama kita berlomba hari ini untuk meraih, menggapai rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibail kiram, satu hal yang ingin kita sampaikan juga di sini sebelum kita akhiri daripada khutbah yang pertama ini, untuk menyongsong masuknya daripada azan zuhur, saya ingatkan kepada semua, ya ikhwan, yuk kalau kita bicara tentang haji, kita bicara tentang manasik haji, kita pasti akan diingatkan tentang bagaimana dahsyatnya iman Nabi Ibrahim alaihissalam dan iman Nabi Ismail alaihissalam serta iman Siti Hajar alaihissalam. Luar biasa, saudara. Iman ketiga manusia ini, saudara, sudah teruji, sudah terbukti di mana mereka iman kepada Allah dengan totalitas tanpa sedikit pun keraguan, saudara. Iman tanpa keraguan itu adalah iman yang apa saja diperintahkan Allah dia kerjakan, enggak peduli, saudara.
Betapa sayangnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, anak yang dinanti-nanti saudara, sampai umur 80 tahun lebih baru Allah anugerahkan itu anak saudara. Tapi karena Allah perintahkan untuk ditinggalkan di padang tandus yang sekarang kita kenal dengan nama kota Mekah saudara, walaupun Ibrahim cinta kepada sang anak, cinta kepada sang bayi, sayang kepada sang bayi, tapi karena Allah yang perintah tetap wajib untuk ditinggalkannya saudara, sang anak di padang tandus tadi saudara. Makanya sang istri pada saat ingin ditinggalkan oleh si suami, apa yang ditanya? Wahai suamiku, engkau ingin tinggalkan aku dengan bayiku di padang tandus yang tidak ada penduduk, tidak ada air, tidak ada perkebunan, tidak ada kehidupan. Dulu nggak ada kehidupan di Mekah saudara, yang ada hanya gunung-gunung batu, tandus. Wahai suamiku, sampaikan kepadaku, ini kemauanmu atau perintah Allah? Kalau ini kemauanmu, aku akan protes. Aku tidak terima kau tinggalkan aku dan bayiku di tempat ini. Tapi kalau ini perintah Allah, maka aku tidak akan pernah untuk memprotesnya atau menolaknya. Kalau Allah yang memerintahkan, pasti Allah yang akan menjaga kami. Subhanallah. Iman, ini iman tanpa keraguan saudara. Iman tanpa keraguan, ini iman yang paling tinggi, iman yang paling mahal saudara. Enggak peduli Nabi Ibrahim betapa sayangnya kepada istrinya, betapa sayangnya kepada anaknya, tapi karena Allah perintahkan untuk meninggalkannya, beliau tinggalkan saudara untuk taat kepada Allah. Kemudian beberapa tahun kemudian, setelah sang anak jadi remaja, Allah izinkan Nabi Ibrahim untuk kembali ke kota Mekah, bertemu dengan anak, bertemu dengan istri saudara, senang, bahagia saudara, menumpahkan rasa kerinduannya kepada sang keluarga. Tapi belum lama dia tumpahkan rasa bahagianya, datang lagi perintah Allah, datang lagi perintah Allah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya saudara, akal manusia mana yang ingin menyembelih anaknya sendiri, yang disayang, yang dicinta, yang dirindu, yang sudah lama tidak bertemu, yang sudah lama tidak bersatu, baru bersatu dapat limpahan kebahagiaan, diperintahkan untuk menyembelih. Nah, tapi iman Nabi Ibrahim tidak pernah ragu saudara, enggak pernah ragu. Dia panggil anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu. Wahai putraku, kata Nabi Ibrahim, aku mendapatkan dalam mimpi yang benar wahyu dari Allah bahwa sesungguhnya aku harus menyembelihmu. Disampaikan kepada anaknya, fandur madza tara, hei putraku Ismail, fandur madza tara, coba lihat bagaimana menurut kamu, ini Allah punya perintah, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa dijawab oleh sang anak saudara? Sang anak mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Hei ayahku, laksanakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Laksanakan saja, enggak usah ragu-ragu, laksanakan saja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan dapatkan aku dengan izin Allah termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Ternyata si anak enggak nolak, enggak ada tuh anak mengatakan, hei bapak tidak tahu diri, dari kecil kau tinggalkan aku, dari kecil kau tidak rawat aku, baru ketemu kau sudah ingin menyembelih aku. Enggak, hei ayahku, ini perintah Allah, laksanakan tanpa keraguan. Subhanallah. Saudara, ini iman tanpa keraguan. Maka itu saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Saudara, saya ingin ajak semua yang ada di sini, yuk mari tancapkan dalam diri kita iman tanpa keraguan saudara. Bagaimana iman tanpa keraguan? Kalau Allah perintahkan kita dengan suatu perintah, kerjakan aja saudara. Jangan protes, jangan kritik, jangan banyak komentar saudara. Kalau itu sudah perintah Allah, ya kerjakan saja saudara. Laksanakan saja, jangan banyak komentar, jangan banyak tanya saudara. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan, titik. Apa yang Nabi suruh, kerjakan, titik. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim saudara dengan tegas bahwa apa-apa, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Nabi berikan kepada kamu, ajarkan kepada kamu, laksanakan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, cukup, hentikan, jangan lagi kau lakukan. Subhanallah. Karena itu pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, saya ingin mengajak semua para hujjaj, kaum bapak, kaum ibu, mukminun dan mukminat, pada hari ini saya ingin mengajak, yuk mari, apa saja yang Allah perintahkan, yuk kita kerjakan, yuk kita kerjakan saudara. Jangan lagi kita banyak komentar, jangan lagi kita banyak protes. Minuman keras diharamkan oleh Allah saudara, tinggalkan minuman keras, enggak usah lagi ada protes saudara. Itu kan minuman keras, itu kan diharamkan dulu.
Itu kan dulu diharamkan. Kalau sekarang kan minuman keras ini bisa jadi devisa negara. Minuman keras sekarang ini kan pabriknya bisa menyerap tenaga kerja. Minuman keras ini kan bisa membuka lapangan kerja buat masyarakat. Minuman keras ini kan untungnya banyak untuk membangun jalanan, untuk membangun infrastruktur. Jadi sudahlah, kalau kita ingin membangun negara, jangan melulu bilang ini haram, itu haram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali haram tetap haram, sekali dilarang oleh Allah tetap dilarang. Saudara, tidak ada yang bisa mengubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya berkali-kali sejak dulu sampai hari ini, saya selalu ingatkan kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, ingat, ayat suci selalu ada di atas ayat konstitusi. Saudara, kenapa? Sebab ayat suci adalah firman Allah, ayat suci adalah wahyu Allah. Saudara, tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, tidak boleh diubah, harus diterima saudara, karena harga mati untuk dipatuhi dan ditaati. Allah. Sedangkan ayat konstitusi itu buatan manusia, tergantung situasi dan kondisi. Saat yang di satu saat diubah, di saat lain diamandemen, di saat lain lagi direvisi. Saudara, kalau ada ketentuan konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, demi Allah tidak boleh kita kalahkan ayat suci, tidak boleh kita lecehkan ayat suci. Saudara, maka itu saya ingatkan saudara kepada seluruh umat Islam, ayat konstitusi yang manapun yang sejalan dengan ayat suci, ikut perintah Allah dan Rasulnya, maka kita sebagai warga negara yang baik wajib untuk mematuhi konstitusi dan aturan undang-undang negeri. Saudara, tapi manakala ada perundang-undangan, ada konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan ketentuan agama, haram untuk kita taati. Saudara, kewajiban kita untuk berjuang ubah konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, revisi, amandemen, perbaiki, supaya kita tidak mendapatkan yaitu murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yuk mari di padang Arafah ini tancapkan dalam hati kita yang paling dalam, di sanubari kita yang paling dalam, ya Allah, ya Allah, Engkau Tuhanku, ya Allah, Engkau yang menciptakanku, ya Allah, Engkau yang memberikan aku rizki, ya Allah, Engkau yang mengatur segala hidupku, ya Allah, Engkau yang mengaruniakan segala nikmat-Mu kepada aku, ya Allah. Ya Allah, maafkan aku kalau selama ini aku melalaikan hukum-Mu, melalaikan syariat-Mu, melalaikan ayat suci-Mu, ya Allah. Tapi hari ini di padang Arafah, ya Allah, aku tancapkan dalam hatiku yang paling dalam, dalam sanubariku yang paling dalam, bahwa ayat suci adalah harga mati. Wahyu ilahi wajib dijunjung tinggi. Ayat suci wajib kita taati dan kita patuhi, tidak boleh diganti dengan ayat manapun juga. Saudara, tidak boleh, ya Allah. Maafkan kalau selama ini kami lalai, kalau selama ini kami kurang semangat berjuang untuk menegakkan ayat suci-Mu, ya Allah. Karena itu, saudara, sekali lagi demi Allah, saya tidak akan pernah berhenti untuk berjuang menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi. Saya cinta negeri, saya cinta NKRI, saya cinta Indonesia, saya cinta umat Islam di tanah air, saudara. Saya tidak mau mereka dimurkai Allah, saya tidak mau mereka ditimpakan bencana oleh Allah. Saya cinta mereka. Saya inginkan negara kita menjadi baldatun thayyibah. Tapi negara tidak bisa jadi baldah thayyibah kalau menentang hukum Allah, kalau tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Apa Allah nyatakan dalam ayat ini? Lau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri, penduduk daerah-daerah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, apa yang terjadi? Allah janji, saudara, kata Allah, la fatahna alaihim, niscaya akan kami buka atas penduduk negeri tersebut, kami limpahkan kepada mereka barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama, yang kami turunkan dari langit, wal ard, dan yang kami keluarkan dari bumi. Ini janji Allah. Manakala suatu negeri tunduk kepada ayat suci, tunduk kepada wahyu ilahi, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, beriman dan bertakwa, pasti negeri tersebut dilimpahkan oleh Allah aneka ragam keberkahan, berkah ekonominya, berkah politiknya, berkah keamanannya, berkah pendidikannya, berkah kesehatannya, berkah segala-galanya, saudara, berkah pertaniannya, berkah kehutanannya, berkah hasil tambangnya, berkah hasil lautnya, saudara, berkah. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Tapi hati-hati,
Kelanjutan ayat Allah nyatakan walakin kadzabu. Tapi ternyata banyak orang yang mendustakan ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan ayat suci. Kalau itu terjadi kata Allah dalam Al-Qur'an, saudara, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Niscaya akan kami hukum mereka akibat lantaran apa yang telah mereka perbuat. Jadi saudara, orang beriman yakin manakala bencana banyak datang di negeri kita, pasti ada yang nggak beres saudara, pasti ada sesuatu yang Allah tidak suka, pasti ada sesuatu yang Allah murka saudara. Itu keyakinan orang beriman. Hanya orang-orang yang tidak punya iman mengatakan, itu nggak ada hubungan dengan dosa, itu nggak ada hubungan dengan maksiat, itu hanya urusan geologi, itu hanya urusan meteorologi, itu hanya urusan ya sabab musabab saja, nggak ada urusannya dengan maksiat. Dia lupa bahwa yang menciptakan sabab musabab geologi, geofisika, meteorologi dan lain sebagainya itu semua kembali kepada Allah. Allah, dia yang menentukan segalanya saudara. Manakala Allah ingin mengirimkan murkanya kepada suatu negeri, ya Allah akan kirimkan sabab musababnya saudara, supaya terjadi tsunami, supaya terjadi gempa, supaya terjadi letusan gunung Merapi, supaya terjadi banjir, supaya bumi terbelah dua saudara. Aneka ragam bencana musibah Allah kirimkan kalau Allah murka kepada suatu bangsa saudara. Orang beriman meyakini itu semua saudara. Maka itu ayuhal mu'minun wal mu'minat, pada hari ini saya ajak akhirnya semua yang ada di sini sekali lagi dan sekali lagi, yuk mari junjung tinggi ayat suci, tancapkan dalam sanubari kita saudara. Walaupun kita tahu di Indonesia ini perjuangan saudara bukan mudah, perjuangan butuh waktu yang panjang saudara, tapi jangan putus asa. Jangan putus asa. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan kita harus memulai? Mungkin nanti yang akan merasakan hasilnya bukan kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin keturunan kita, generasi kita yang ketiga, keempat, kelima yang akan merasakan berkahnya Indonesia saudara. Ya, jangan kita berpikir kita berjuang, kita merasakan nikmatnya hari ini. Tidak, bisa jadi yang merasakan nikmatnya adalah generasi penerus kita yang akan datang saudara. Pohon-pohon yang rindang di Arafah ini saudara, bisa jadi yang menanamnya tidak merasakan kerindangan ini saudara. Bisa jadi yang menanam pohon-pohon ini sudah kembali kepada Allah sejak bertahun-tahun yang lalu saudara. Tapi walaupun mereka sudah kembali kepada Allah, kita yang tidak menanamnya ikut merasakan kerindangan pohon yang ada di sini saudara. Berapa banyak orang menanam pohon durian, orang menanam pohon mangga, dia tidak merasakan durian dan mangganya, tapi anak cucunya yang merasakan durian dan mangganya saudara. Begitu juga perjuangan. Ya, di Indonesia kita tidak bisa berjuang ujuk-ujuk, berjuang mendadak, berjuang mesti perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit. Tapi kita mesti punya keyakinan, kalau tidak dimulai dari sekarang saudara, maka ke depan generasi penerus kita yang akan merasakan akibatnya saudara. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya kita mohon kepada Allah di tempat ini, kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa kita. Amin, amin, Allah memaafkan segala kesalahan kita. Allahumma ighfir lana ya Rabbana, ighfir lana dzunubana ya Allah, ighfir lana dzunubana, ighfir lana dzunubana, واغفر لوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وإخواننا وجميع أهل بيتنا ولمشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا واستوصانا ولمن أحاط به صفقة قلوبنا وجدرات بيوتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة جامعة تمحو بها جميع الذنوب والمعاصي. اللهم ارحمنا بترك المعاصي كلها أبدا ما أبقيتنا. اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. لا تجعله آخر العهد في هذا الموقف وارزقني
وارزقني العودة أبدا ما أبقيتني واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا مرحوما مغفورا لي بأفضل ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاجي بيتك الحرام واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو قليل أو كثير وبارك لي فيا يا رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. أشهد أن